Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar Awamil Jurjani di Ibnul Qahir Al-Jurjani, karangannya Imam Ibnul Qahir Al-Jurjani. Pertemuan sebelumnya atau pekan kemarin kita telah membahas tentang al-huruf al-musyabbiha bil fi'il, huruf-huruf yang serupa dengan fi'il, yaitu inna dan saudara-saudaranya, dan kita telah membahas bentuk keserupaannya itu dalam segi apa. Dan sekarang kita lanjut membahas tentang ma wala al-musyabbihatani bilaisa. Jadi ma dan la, nanti kalau misalnya dalam pembahasan nahwu kita pelajari tentang kana wa akhwatuha. Selanjutnya kita bakalan membahas tentang ma, la, yang dimana dua ini serupa dengan huruf dengan laisa. Makanya dari ini dua ini bakalan merofakkan isim dan menasobkan khobar. Terus bentuk penyerupaannya itu contohnya kayak misalnya bentuk penyerupaannya itu yang pertama, laisa ini kegunaannya atau adalah maknanya itu untuk linafil hal, atau ya sama seperti ma dan la. Jadi ma ini maknanya itu linafil hal, sedangkan la itu bisa linafil hal awil istiqbal. Itu bentuk penyerupaan atau hal pertama di mana ma sama la ini serupa dengan laisa. Terus yang kedua, ma sama la itu biasanya khobarnya itu disertai dengan ba zaidah, sama halnya seperti laisa. Contoh dari laisa misalnya laisallahu bikafin abdah. Bikafin itu adalah khobar dari laisa. Sedangkan contoh dari ma sendiri itu contohnya seperti dalam surat Al-Qalam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, bimajnun di situ menjadi khabar dari ma. Jadi itu bentuk penyerupaan atau hal kedua yang dimana ma sama laisa ini serupa sama laisa. Dan ada masih banyak penyerupaan yang lain. Silakan cari di kitab-kitab yang lebih panjang. Mungkin seperti Awdhul Masalik karyanya Imam Ibn Hisham Al-Ansari dan lain-lain sebagainya. Terus an-naw'u ats-tsalitsu harfani tarfa'ani al-isma wa tansibani al-khabara wa huma ma wala al-musyabbihatani bilaisa. Terus fi an-nafi wad-dukhuli 'ala al-mubtada'i wal khabari illa anna ma adkhala fi at-tashbih biha min la. Walidzalika kanat 'amilatan fil ma'arif wan nakirat. Walidzalika li anna ma linafil hali. Nahu ma zaidun muntaliqan wala linafil istiqbali nahu la rajulun muntaliqan. Jadi singkatnya la sama ma ini bisa beramal seperti laisa. Contohnya seperti ma zaidun muntaliqan. Terus contohnya lagi seperti la rajulun muntaliqan. Cuman hanya saja ma ini lebih lebih aqwa, atau kalau di sini itu tadi maksudnya aqwa daripada la. Makanya dari itu ma ini bisa menafikan atau isimnya ini bisa berupa isim nakirah ataupun isim marifat. Sedangkan la di sini itu hanya boleh ininya berupa isim khabarnya isimnya hanya boleh berupa isim nakirah. Tapi la yang di sini itu beda sama la linafil jinsi. Kenapa? Karena kalau la linafil jinsi itu adalah menafikan istighraqil jinsi. Semua jenis yang ada itu dinafikan. Misalnya la rajula fiddari, berarti enggak ada sama sekali laki-laki di situ. Tapi kalau misalnya kita ngomong la rajulun fiddari, itu bisa aja masih ada 1, 2 ataupun 3 laki-laki yang ada dalam situ, tergantung korina yang ada. Terus ma sama la ini enggak semerta-merta bisa beramal seperti amalnya laisa. Mereka ini punya syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Di antaranya ma sama laisa ini khabarnya tidak boleh didahului
dengan illa. Alasannya kenapa? Karena ma sama laisa, ma sama la ini serupa dengan laisa, itu linnafi di dalam apa ya? Ya itu tadi penediaan nafi. Berarti maknanya makna manfi, bukan makna isbat. Kalau ketika didahulukan khobarnya didahulukan oleh illa, maka makna nafi tadi itu bakalan hilang. Maknanya bukan lagi nafi tapi isbat. Makanya tidak bisa lagi beramal. Terus permasalahan soal la sama ma ini adalah ada sedikit khilaf di dalam sini, yaitu antara ahlul Kufah sama ahlul Basrah. Pertama, misalnya la rojulun muntaliqan atau ma zaidun muntaliqan. Ini kata orang-orang Kufah, ini adalah pendapat dari ahlul Basrah. Basrah itu memperbolehkan, dan perlu diketahui bahwasanya ini hanya lughah milik Bani Hijaz. Jadi selain Bani Hijaz itu tidak ada yang menggunakan la sama ma ini untuk linafil atau beramal seperti laisa itu. Ini adalah lughah. Lughah itu beda sama madhab. Lughah itu ada lughah Hijaz, ada lughah Quraisy dan lain-lain sebagainya. Sedangkan madhab ada ahlul Basrah, Kufah, Baghdad dan lain-lain. Terus perbedaan antara Kufah dan Basrah. Basrah ini mengatakan bahwasanya la sama ma ini bisa beramal seperti laisa. Tapi kebalik. Basrah mengatakan bahwasanya la sama ma ini bisa beramal seperti laisa. Sedangkan ahlul Kufah tidak sependapat dengan ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya ma sama la itu khabarnya biasanya atau sering sekali dijumpai disertai dengan ba. Makanya dari sini contoh ma zaidun muntaliqan atau la rajulun muntaliqan itu memang zaidun ini dibaca nasab karena dibaca rafa karena menjadi mubtada, bukan menjadi isim dari ma, ataupun la rajulun muntaliqan menjadi isim dari la. Akan tetapi permasalahan kedua di muntaliqan. Muntaliqan ini menjadi khobar, tetap jadi khobar dari la dan bukan la, zaidun ataupun rajulun itu tadi. Akan tetapi dia kenapa dibaca nasab? Karena ala naz'il khafid. Biasanya kita sering nemu bahwasanya kalau misalnya huruf jar itu dibuang, maka kalimat yang tadi huruf jarnya dibuang, maka dia bakalan dibaca nasab. Misalnya as-salatu lughatan, maksudnya adalah as-salatu fil lughati. Lughatan kenapa dibaca nasab? Karena huruf jar fi tadi dibuang. Makanya dari itu Kufah mengatakan bahwasanya la rajulun muntaliqan itu aslinya adalah la rajulun fi muntaliq bi muntaliqin. Karena kenapa dia dibaca nasab? Karena naz'ul khafid. Naz'ul khafid itu huruf jarnya dibuang. Makanya dia dibaca nasab. Jadi ini adalah terserah kita mau pakai yang mana. Dua-dua mempunyai alasan yang sama-sama masuk akal dan sama-sama kuat. Tetapi di kitabnya Imam Ibnu Hisham Al-Ansari itu mengatakan bahwasanya pendapat dari ahlul Kufah ini kurang menurut beliau. Kenapa? Karena yang paling asam menurut beliau adalah pendapatnya ahlul Basrah, yaitu memperbolehkan atau la sama ma ini bisa beramal seperti laisa, di mana dia bisa merofakkan isim dan menasabkan khobar. Mungkin pada sore hari ini kita hanya bisa membahas itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.